09 10 151. Di sini saya akan membuat video pelajaran tentang unsur-unsur intrinsik untuk siswa kelas 5. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sepertinya kurang semangat ibu sapa sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Kalau bilang apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Bisa anak-anak? Bisa buat sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya anak. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, sekarang ibu akan membuat sebuah materi mengenai unsur-unsur intrinsik cerita. Apa tadi anak-anak? Betul, unsur-unsur intrinsik cerita. Sebelum kita masuk lagi lebih dalam apa sih unsur-unsur intrinsik cerita itu, kita harus mengetahui ada berapa unsur-unsur intrinsik cerita dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak ada yang tahu ada berapa sih unsur-unsur intrinsik cerita? Ya, ada 6 katanya, ada 5, ada 4, ada lagi yang lain? Baik, unsur-unsur intrinsik cerita itu ada 6. Ada yang tahu terdiri dari apa saja? Ya betul, ada tema, ada alur, ada latar, ada lagi tokoh dan penokohan, ada lagi sudut pandang. Tuh, sudah ada 6 ya unsur-unsur intrinsik cerita. Itu ada tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, amanat, dan sudut pandang. Tepuk tangan dulu anak-anak ibu semuanya. Baik, di sini akan kita bahas apa sih itu tema, latar, alur, sudut pandang, amanat. Jadi ibu akan jelaskan apa sih itu tema. Sebelum itu kita mengetahui apa dulu pengertiannya. Pengertian dari unsur-unsur intrinsik itu adalah sebuah rangkaian dalam sebuah cerita yang bentuk cerita. Itulah pengertian dari unsur-unsur intrinsik cerita. Sudah tahu anak-anak? Bagus. Yang pertama itu yang ibu bilang tadi adalah tema. Tema adalah ide pokok yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Itulah pengertian tema. Tema juga ada juga contohnya seperti persahabatan, percintaan, terus tentang kebanjiran, itulah temanya. Jadi misalnya kalau tema tentang persahabatan, itu persahabatan antara, contohnya antara Tini dan Gita. Itu merupakan contoh persahabatan yang tidak boleh dipisahkan. Yang kedua itu adalah alur. Alur itu merupakan rangkaian sebuah cerita, yang dimana alur juga terdiri dari 3. Ada alur maju, alur, ada yang tahu? Alur maju apa lagi? Alur mundur. Terus ada lagi alur campuran. Alur maju itu adalah sebuah cerita yang alur itu maju. Contohnya seperti Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu kan menceritakan tentang bagaimana dia berdiri kecil hingga dia meninggal dunia dan dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Itulah contoh dari alur maju. Sedangkan alur mundur ada flashback. Kita mengulang dulu dari yang sudah terjadi dan kembali lagi seperti semula. Itulah alur mundur. Contohnya ada yang tahu alur mundur itu apa contohnya? Kalau tidak tahu ibu beritahu ya. Contohnya itu tentang film Titanic. Itulah contohnya. Yang ketiga itu adalah alur campuran, di mana ada flashback juga, ada alur maju, ada alur mundur. Itulah alur campuran. Contohnya ada yang tahu? Kalau tidak tahu, ibu kasih tahu ya. Contohnya itu adalah Habibie dan Ainun, di mana ceritanya itu tentang flashback, ada alur majunya, ada alur mundurnya. Oke, baik. Selanjutnya itu tadi kita sudah bahas tentang tema, alur, sekarang latar. Latar itu merupakan sebuah tempat dalam sebuah unsur-unsur intrinsik cerita atau sebuah cerita. Latar juga itu terbagi atas 3. Ada yang tahu tidak? Ada berapa sih latar itu? Latar tempat katanya, ada lagi waktu, ada lagi latar suasana. Betul sekali, tepuk tuh anak-anak itu semuanya. Baik, latar itu tadi kan kita itu ada 3 ya anak-anak. Ada tempat, waktu, suasana. Ada tidak tahu nggak latar tempat itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak? Iya betul, sekolah. Ada lagi gedung, ada lagi nggak? Bandara, itulah latar tempat. Sedangkan sebuah tempat ini ya. Latar suasana ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, ada yang tahu ternyata apa? Iya, suasana itu suasana senang, sedih, betul, sangat sekali anak ibu. Latar apa lagi yang belum ya? Tadi waktu sudah,
suasana sudah. Oke. Tadi kita sudah belajar tema, alur, latar. Sekarang kita masuk ke tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda ya anak-anak. Mungkin kalian berpikir apa sih perbedaannya? Tokoh itulah pelaku yang memerankan dalam sebuah cerita. Itulah tokoh. Sedangkan penokohan itu adalah karakter dari tokoh tersebut. Tokoh juga dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan atau figuran. Yang dimana tokoh utama itu yang dari awal cerita hingga akhir cerita namanya salah terlibat, itulah tokoh utama. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh figuran itu hanya tokoh sebagai pelengkap saja ataupun tokoh penentang dari tokoh utama. Dan juga penokohan itu ada terdiri atas, ada berapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ada berapa sih penokohan? Ada protagonis katanya, ada antagonis, ada lagi tritagonis, oke. Atau tidak, protagonis itu apa sih? Ya, protagonis itu orang yang baik, perannya baik dia. Terus kalau tritagonis, peran jahat. Tritagonis, ada yang tahu? Tritagonis itu hanya sebagai penengah saja anak-anak ya, penengah dari sebuah cerita. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak ibu, sampai sini materi kita pada pagi hari ini mengenai unsur-unsur intrinsik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita bakal membuat soal. Ibu akan berikan soal kepada anak-anak ibu yang dikerjakan dalam bentuk kelompok. Di mana kelompok itu dari 4 kelompok. Jadi ibu itu dari sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi yang menjadi nomor 1 dan dia akan menjadi kelompok 1, yang nomor 2 menjadi kelompok 2, begitu seterusnya. Jadi yang sudah tahu sampai nomor 1 bergabung dengan kelompok 1, nomor 2 bergabung dengan kelompok 2, begitu pun nomor 3 dengan kelompok 4. Selamat bekerja. Anak, tadi kan sudah mengajarkan soal yang diberikan dalam bentuk kelompok. Sekarang ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ini. Ada yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kalau kelompok 1 belum siap, kelompok 2 sudah siap? Kalau kelompok 2 sudah siap, mari kita presentasikan. Harap didengarkan kawan-kawannya ya anak-anak. Baik, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah supaya anak-anak mengetahui bagian-bagian apa itu tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat dan juga sudut pandang dari unsur-unsur intrinsik cerita. Terima kasih anak.